terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Laraswati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Senin 22 Agustus 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi lanjutan kasus kematian Brigadir J yang menemui babak baru dari hasil olah otopsi kedua. Dari hasil tersebut, Ketua PDFI tidak menemukan adanya luka penganiayaan. Siang tadi Persatuan Dokter Forensik Indonesia menyerahkan hasil otopsi ulang jenazah Brigadir J ke tim penyidik tim Sus Polri. Saat dijumpai awak media, Ade Firmansyah, Ketua PDFI, menyampaikan tidak adanya luka yang diakibatkan oleh penganiayaan. Ia juga memastikan luka yang terdapat pada tubuh Brigadir J merupakan hasil luka yang berasal dari senjata api. Selain itu, ia menyampaikan 2 jari tangan kiri Brigadir J yang sebelumnya patah dengan dugaan penganiayaan merupakan murni terkena tembakan. Ia juga menyebutkan informasi yang datang dari pihak keluarga Brigadir J mengenai dugaan penganiayaan merupakan informasi yang tidak benar. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya yang disampaikan oleh Ketua PDFI, Ade Firmansyah, pada siang tadi. Oke, jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga, selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana. Namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Sementara itu di gedung DPR, Komisi 3 hari ini menggelar rapat dengar pendapat dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK membahas kasus kematian Brigadir Yosua. Dalam rapat ini, Mahfud MD selaku Ketua Kompolnas banyak dicecar pertanyaan anggota Komisi 3 DPR. Mahfud MD yang hadir sebagai Ketua Kompolnas mendapat kesempatan pertama menjelaskan temuan terkait kasus penembakan Brigadir J yang telah menetapkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Dalam rapat ini, Mahfud MD yang juga Menko Polhukam buka suara soal adanya pertemuan anggota Kompolnas Ungki Hendarti dengan Irjen Verdi Sambo dan juga pertemuan anggota Komnas HAM Khairul Anam dengan Verdi Sambo. Mahfud juga sempat menyebut Jenderal Bintang 3 yang akan mundur jika Verdi Sambo tidak ditetapkan sebagai tersangka. Berikut kita simak perdebatan panas antara Mahfud MD dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Desmond J. Mahesa, yang mencecar Mahfud MD karena Kompolnas sempat mengikuti skenario yang dibuat Verdi Sambo. Ketua Kompolnas yang juga Menko Polhukam Mahfud MD dalam rapat dengan Komisi 3 DPR selain dicecar soal fungsi Kompolnas, juga banyak ditanya soal motif penembakan Brigadir J, soal Jenderal Bintang 3 yang akan mundur, hingga usulan penonaktifan Kapolri, dan munculnya diagram Kaisar Verdi Sambo terkait perjudian online. Berikut kita simak cuplikan pertanyaan-pertanyaan anggota Komisi 3 kepada Mahfud MD. Satu lagi Pak Mahfud, terkait dari Pak Beni tadi, bagaimana tanggapan Pak Mahfud tentang penonaktifan Pak Kapolri? Kan Bapak sebagai Ketua ex officio Kompolnas dan juga sebagai Pak Menko Polhukam. Enggak, yang paling penting Ketua, izin Ketua, terkait dengan Bintang 3 yang mengundurkan diri terkait kasus ini Pak. Silakan Pak Mahfud. Saya berhak tidak menjawab tentang itu dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri. Kecuali ada Bintang 3 yang menggugat saya ke pengadilan gitu. Saya merasa dituduh gitu lalu gugat baru. Kalau ini forum politik tidak bisa. Saya berhak untuk menolak menjawab. Ada informasinya dia ingin mengundurkan diri terkait masalah apa Pak? Saya berhak tidak menjawab soal ini. Kan sudah jelas ada di TV.
Pak Ketua, ini kan menurut saya Pak Menko, Pak Kompolnas ya. Ini kan lembaga DPR. Enggak, gini, sedikit Ben. Pak. Tunggu dulu Ben. Ini penting, ini karena berkaitan dengan Pak Suding tadi. Iya, saya belum selesai. Pimpinan kami mengingatkan Saya agar nyambung, dijalankan mekanisme persidangan yang interupsi diverifikasi interupsi apa yang bicara Ya, jangan saya substansi. interupsi. Ya, Pak Beni, entar dulu Pak Beni. Sabar. Saya Biar interupsi. Pak Suding, monggo Pak Suding. Saya interupsi. Enggak, bagi saya ini penting ya dijawab oleh Pak Mahfud. Karena Pak Mahfud sudah menyampaikan ke publik, ya kan, bahwa ada bintang 3 yang akan mengundurkan diri ketika kasus ini ketika tidak mentersangkakan, ya kan, FS kan begitu. Dan ini kan memunculkan spekulasi. Itu berarti bahwa di internal kepolisian tidak solid dalam penanganan kasus ini. Nah, saya ingin minta yang sebenarnya dari Pak Mahfud, ya kan, siapa bintang 3 itu dan terkait masalah apa? Ya kan penting bagi publik, jangan lalu kemudian publik diberikan informasi yang setengah-setengah tanpa suatu kejelasan yang benar gitu loh. Ini menambah ketidaksulitan, sinergitas menurut saya Pak Mahfud. Bapak mengeluarkan suatu statement, pandangan, pendapat, tapi kok tidak mau dijelaskan gitu. Soal motif itu saya tidak pernah bilang saya mendapat bocoran. Itu memang media massa kan begitu judulnya. Mahfud MD dapat bocoran, Syahroni dapat bocoran, tidak ada itu bocoran. Itu ngomong biasa di TV itu lalu dipetik, ini bocorannya, padahal tidak ada kata. Nah, yang saya bilang Pak, soal motif saya tidak bisa menjelaskan. Kan di masyarakat sudah banyak, ada misalnya kalau pelecehan seksual. Menurut itu kan macam-macam. Ada yang sudah di koran ya, cinta segi sekian. Ada katanya perkosaan di Magelang. Nah, itu banyak sekali. Biar nanti polisi yang mengkonstruksi lah mana yang benar, mana yang tidak. Gitu aja. Saya tidak pernah mendapat bocoran tentang itu, bicara soal bocoran. Kemudian yang pertama itu apa tadi? Yang kedua soal motif, lalu yang ketiga soal gini. Kalau kerajaan Sambo itu, saya melihat dari apa yang saya katakan, psikostruktural atau psikohierarkis. Jadi ini masukan-masukan yang diterima oleh Kompolnas, oleh para senior Polri, mantan Kapolri dan sebagainya datang, Pak, ini terlalu besar tuh kekuasaannya. Karena apa? Dia sebagai kepala Divpropam menguasai 3 bintang 1, tapi semua bintang 1 itu diperintah untuk menyelidiki oleh ini. Hasil penyelidikannya diteruskan enggak oleh ini gitu. Lalu nanti kalau sudah diselidiki pemeriksaannya oleh ini persetujuan apakah ini hukuman juga ini juga yang menentukan. Sehingga itu ada usul resmi dan itu nanti saya sampaikan secara resmi. Ya enggak usah ribut-ribut. Ngubah undang-undang lah, bikin kementerian lah. Ini aja nih kuncinya untuk menghilangkan psikostrukturalnya itu. Sekarang dibuat seperti lembaga kekuasaan pemerintahan itu. Antara yang mengatur, yang memeriksa pelaksanaan dan yang menghukum itu dipisah aja gitu. Dan itu resmi Pak usul. Makanya itu yang saya katakan, yaitu terlalu banyak sehingga menjadi seperti kerajaan gitu. Ada mabes di dalam mabes. Kalau anu tuh gitu ceritanya nih kalau para orang-orang senior itu. Ini loh Pak, dia punya bintang 2, tapi sini 1, 1, 1, 3 berarti 5 dia gitu. Ilustrasinya. Dan itu yang terjadi kan. Ke dalam kasus ini kan yang terjadi kan, tidak bisa dibuka kasus itu sebelum bintang-bintang itu diserahkan dari itu. Kalau enggak kan kita masih terpaku pada skenario tembak menembak. Saya ingin tanyakan Pak, ini kaitan sama tugas Kompolnas. Ini diagram Kaisar Sambo ini nanti kami minta penjelasan. Benar nggak sih ini? Nggak usah tahu Bapak, saya tanya ke sana. Iya kan? Ya. Ini yang diagram pertama Pak. Serahkan dulu. Nah. Ya. Kemudian Pak, ini diagramnya banyak Pak. Nah, diagram yang kedua Pak, ada lagi Pak. Apa itu? Pak Beni nggak usah tahu nanti.
Pak Arteria, Yang ketiga ada lagi, Pak Pak. Arteria, mending jelasin terkait dengan diagram. Kayak Pak Beni kan tadi ngotot ke Pak Mahfud keterbukaan. Sekarang keterbukaan itu silakan Pak Arteria. Sebentar. Ya. Itu yang kami mohon, Pak. Kemudian, Pak, ada grup Sambo di daerah-daerah, Pak. Saya minimal dapil saya Jawa Timur, saya nggak mau yang begini, Pak. Kasih tahu yang di Jawa Timur siapa, Pak? Yang di Jawa Timur, Pak. Pak Mahfud kan orang Jawa Timur juga, Pak. Ya, nggak usah se-Indonesia lah, gitu. Sebelum bersih-bersih yang lain, seyogianya bersih-bersih Kompolnas dulu, Pak. Ya. Itu yang harus dilakukan. Dan tolong dijelaskan sesuai dengan Perpres nomor 17 2011 ini kan sudah jelas tupoksinya Kompolnas. Karena sebagaimana disampaikan oleh kawan-kawan terdahulu, terjadinya dispute informasi distorsi di publik ini, kontribusi Kompolnas ada, Pak. Ya, Bapak pada saat itu sedang naik haji. Begitu Bapak tweet, agak berubah Pak Beni Mamoto. Ada tweet Bapak itu. Ya kalau nggak ada tweet Bapak itu, ya saya menduga Pak Beni Mamoto seperti juru bicaranya Polri. Mengaminin semua. Bayangkan kita sama-sama orang hukum, Pak Mahfud, masa iya ada konferensi pers Karopenmas, nggak ada barang buktinya, kemudian dilanjutkan oleh Kapolres Jakarta Selatan, nggak ada barang buktinya, bahkan Kapolres Jakarta Selatan pegang-pegang kertas lembar, ini visum sementara. Nah, dan itu pula yang diterima oleh Pak Beni Mamoto. Pertanyaan saya, peristiwa ini sudah seperti apa? Introspeksi internal yang dilakukan oleh Pak Mahfud terhadap Kompolnas sendiri. Ada nggak reposisi atau karena ada seperti kami ada periodisasi? Tidak boleh. Karena sepanjang pengetahuan kami juga Kompolnas komisionernya juga terlalu akrab dengan Polri-nya. Bukan cuma Komisi 3 akrab, Kompolnas juga. Bahkan yang kami ketahui mobil dikasih, sopirnya polisi, ajudannya juga polisi. Nah kalau ada fasilitas-fasilitas seperti itu, apa yang mau kita harapkan, Pak? Dari Kompolnas. Kalau Pak Mahfud kan sangat sibuk urusan negara ini. Bukan memikirkan hanya Kompolnas. Jadi saran saya Pak Mahfud, konsolidasi dulu Kompolnas. Kemudian kelima, apa saran-saran terhadap Polri ini, Pak? Sesuai dengan tupoksi Pak Mahfud, sesuai dengan tupoksi Kompolnas. Supaya kita berharap Polri ini lebih maju, ya. Saya kurang setuju kalau yang disampaikan Pak Beni Kabur Harman soal nonaktif Kapolri. Kapolri on the track kok jalannya kalau menurut penglihatan saya. Ada terkesan lambat, iya. Tapi itu juga banyak faktor yang menyebabkan dia terkesan lambat. Tapi kan goalnya sudah kita rasakan, Pak. Karena kita mencintai Polri ini, saya senang statement Pak Mahfud. Terakhir saya ikutin di Akbar Faisal podcast ya, bahwa tidak mau menarik-narik terlalu jauh. Karena isunya jadi liar ini. Gara-gara peristiwa Pak Sambo ini. Ganti Kapolri, revisi Undang-Undang Nomor 2, Polri dibawa ke Mendagri. Nah itu jadi liar seperti itu. Nah langkah-langkah berikutnya seyogianya kita bisa bersama-sama Pak Mahfud dengan jam terbang Pak Mahfud, dan Pak Mahfud salah seorang mungkin yang sangat didengar oleh Presiden Jokowi, mata dan telinga Presiden Jokowi, ya kita benahi Polri ini, Pak. Kita beralih ke informasi berikutnya, Sobat Milenial. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani dan sejumlah pengurus PDIP menyambangi Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Dalam kunjungannya tersebut merupakan bentuk silaturahmi yang terjalin di antara keduanya. Puan dan pengurus DPP PDIP tiba di Nasdem Tower pada pukul 11 siang dengan disambut hangat oleh sejumlah pengurus DPP Partai Nasdem.
Dalam kunjungan, Puan menjelaskan pertemuan antara PDIP dan Nasdem bertujuan untuk membangun komunikasi menuju pemilu 2024. Tak hanya itu, dalam kunjungan kedua partai tersebut juga membahas mengenai suasana terkini serta perspektif pandangan dalam kehidupan berbangsa ke depannya. Lebih lanjut, Surya Paloh menyampaikan pertemuan yang berlangsung kurang lebih selama 2 jam tersebut berlangsung dengan nuansa gembira. Berikut kita simak pernyataan langsung yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PDI Perjuangan Puan Maharani saat bertemu awak media. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Milenial. Seorang pendaki kelahiran Israel, Boaz Baranam, yang tewas terjatuh dari puncak Gunung Rinjani masih belum dapat dievakuasi. Diketahui WNA berkebangsaan Portugis itu jatuh dari tepi jurang puncak Gunung Rinjani pada Jumat 19 Agustus 2022. Tim SAR gabungan telah berupaya melakukan evakuasi sejak Sabtu 20 Agustus dan Minggu 21 Agustus 2022. Kendati begitu, proses evakuasi korban dari lokasi kejadian mengalami kendala angin kencang serta medan yang sulit di puncak gunung. Hal itu diungkap oleh Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Dedi Asriyadi. Dikabarkan bahwa proses evakuasi akan kembali dilanjutkan pada hari ini. Sementara itu, Balai TNGR menutup sementara jalur menuju puncak Gunung Rinjani. Penutupan sementara itu dilakukan hingga tuntasnya proses evakuasi terhadap korban. Selama proses evakuasi berlangsung, para pendaki hanya diperbolehkan sampai Pelawangan Sembalun, sedangkan jalur menuju puncak Rinjani untuk sementara ditutup. Kita beralih ke berita selanjutnya. Aliansi Mahasiswa Universitas Lampung atau UNILA menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Rektorat UNILA pada hari ini. Demonstrasi itu menyusul kasus tindak pidana suap OTT KPK RI terhadap Rektor UNILA yakni Prof. Karmani bersama pejabat kampus lainnya. Puluhan mahasiswa menyuruhkan aksi unjuk rasa. Para peserta datang menggunakan alma mater UNILA sembari membentangkan banyak spanduk bertulis ungkapan suara hati mahasiswa terkait kasus terbaru yang menyeret Rektor UNILA. Tidak hanya itu, sebagian di antaranya turut membawa poster nampak wajah sang Rektor, Prof. Karomi. Lengkap tertulis keterangan ingin prestasi, korupsi, ayo pilih saja jadi Rektor. Salah satu orator peserta aksi yang enggan menyebutkan namanya mengatakan prihatin atas peristiwa yang menimpa UNILA. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi lainnya setelah pesan berikut ini. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka. Beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu. Bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kembali lagi bersama saya di Top News Sobat Milenial. Kenaikan harga telur di berbagai kota mengalami lonjakan yang drastis. Salah satunya terjadi di kota Serang yang tembus hingga Rp36.000 per kilogramnya.
Salah satu pedagang di Pasar Induk Rau Kota Serang menyampaikan kenaikan harga telur sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Harga telur yang sempat berada di Rp20.000 kini sudah mencapai Rp32.000 per kilogramnya. Hal ini pun dikeluhkan oleh sejumlah konsumen yang merasa keberatan dengan kenaikan harga telur, namun tidak bisa berbuat apa-apa selain mengurangi jumlah pembelian. Tak hanya itu, dampak yang dirasakan pedagang pun mengalami penurunan jumlah pembeli, yang mau tak mau harus mengurangi jumlah stok pada penjualan telur. Sobat milenial, siap-siap harga bahan bakar minyak atau BBM akan segera naik. Sinyalmen rencana kenaikan harga BBM ini sudah disampaikan Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri di berbagai kesempatan. Menurut pemerintah, alasan kenaikan harga BBM ini salah satunya untuk mengurangi beban subsidi di APBN yang tahun ini mencapai Rp502,4 triliun. Lantas, berapa kira-kira harga Pertalite dan Pertamax yang akan ditetapkan oleh pemerintah? Berikut kita simak liputan lengkapnya. Harga BBM khususnya jenis Pertalite hingga hari Senin 22 Agustus 2022 masih di harga Rp7.650 per liter. Harga ini tentunya dikarenakan pemerintah masih memberikan subsidi BBM jenis Pertalite. Sementara itu, untuk harga BBM non-subsidi, jenis Pertamax saat ini dijual Rp12.500 per liter. Menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto saat konferensi pers mengenai penjelasan RAPBN 2023 tanggal 16 Agustus lalu, harga BBM di Indonesia sebenarnya jauh di bawah harga keekonomian. Bahkan disebut Airlangga, harga BBM di Indonesia sangat rendah jika dibandingkan dengan harga BBM di negara ASEAN. Kemudian juga di tahun ini tadi disampaikan Bapak Presiden bahwa energi menjadi tantangan, namun pemerintah sudah menyiapkan 502,4 triliun. Kita lihat harga keekonomian Pertamax 15.150, namun kita masih memberikan harga eceran 12.500. Demikian pula Pertalite keekonomiannya 13.150, ecerannya masih 7.650. Di negara lain misalnya Thailand di 19.500, Vietnam 16.645 per liter, Filipina 21.352. Sehingga kita relatif di bawah dari negara ASEAN lain. Terkait dengan stabilisasi harga dan inflasi, tentu ini di tim pengendalian inflasi pusat maupun daerah terus mendorong agar program kebijakan terkait dengan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi dan juga komunikasi secara efektif dengan masyarakat. Sehingga tentu tantangan hiperinflasi itu kelihatannya kita bisa tangani di tahun ini, demikian pula di tahun depan. Sebelumnya, saat di acara peringatan Hari Keluarga Nasional di Medan, Sumatera Utara 7 Juli lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan kondisi dunia yang saat ini sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Karena itu, Presiden memberikan sinyal kemungkinan harga BBM akan naik seiring dengan kenaikan harga minyak dunia yang semula di harga $60 Amerika per barel menjadi di atas $100 per barel. Kenaikan ini dikarenakan oleh perang Rusia-Ukraina sejak akhir Februari lalu. Hati-hati, minyak saat normal dulu sebelum pandemi harganya hanya $60. $60. Sekarang ini 110 sampai $120 per barel. Sudah 2 kali lipat, hati-hati. Negara kita ini kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite. Negara lain yang namanya BBM, bensin, itu sudah berada di angka 31.000. Jerman, Singapura 31.000. Thailand sudah 20.000, kita masih 7.650. Karena apa? Disubsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu. Ini kita masih kuat.
dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Ya kan? Kalau BBM naik ada yang setuju? Pasti semua akan ngomong tidak setuju. Tapi ingat bahwa kita itu masih import separuh dari kebutuhan kita, 1,5 juta barel minyak dari luar. Masih import. Artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak. Ya, supaya kita semua ngerti masalahnya. Yang pertama tadi masalah minyak dan gas. Gas juga sama. Sinyalmen adanya kenaikan harga BBM semakin jelas. Bahkan rencananya akan diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi pada minggu ini. Hal ini disampaikan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, saat berpidato di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 19 Agustus lalu. Kemudian inflasi itu relatif terkendali. Kita mungkin kemarin saya baru minta sama Rahmat tim membuat modeling inflasi kita. Inflasi itu tergantung nanti kenaikan berapa nanti solar, berapa pertalite. Karena bagaimanapun tidak bisa kita pertahankan terus demikian. Jadi tadi mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil naik, yang sekarang kebetulan agak turun, itu kita harus siap-siap. Karena subsidi kita kemarin 502 triliun, kita berharap kita bisa tekan ke bawah. Tadi dengan pengurangan tadi mobil-mobil combustion, motor-motor combustion ganti dengan listrik, kemudian B40, menaikkan harga pertalite yang kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi solar. Itu modeling ekonominya saya kira sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah indikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian. Karena kita harga BBM termurah kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain. Dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita. Presiden Jokowi di hadapan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat PPAD 6 Agustus lalu sempat menjelaskan upaya pemerintah yang terus memberikan subsidi BBM. Karena jika harga BBM naik, Presiden Jokowi memprediksi akan terjadi demo. Coba di negara kita bayangkan, kalau pertalite naik dari 7.650 harga sekarang ini, kemudian naik menjadi harga yang benar adalah 17.100. Demonya berapa bulan? Naik 10% saja demonya, saya ingat naik 10% saja demonya dulu 3 bulan. Kalau naik sampai 100% lebih demonya akan berapa bulan? Inilah sekarang yang dikendalikan oleh pemerintah. Dengan apa? Dengan subsidi. Karena begitu harga bensin naik, harga barang otomatis langsung melompat bersama-sama. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi yang tidak kecil, 502 triliun rupiah. Yang tidak ada negara berani memberikan subsidi sebesar yang dilakukan oleh Indonesia. Perang Rusia dengan Ukraina memang telah disebut Presiden Joko Widodo sebagai salah satu penyebab dari krisis energi di dunia saat ini dan menyebabkan harga minyak dunia naik. Perang yang sudah terjadi sejak Februari lalu disebut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Karena di balik perang ini, ternyata ada keuntungan yang didapat Rusia dari naiknya harga minyak. Pemerintah disebut Sandiaga Uno sedang menghitung untuk membeli minyak langsung ke Rusia. Kenapa perang Rusia dan Ukraina ini akan cukup lama? Because it's profitable. Rusia
setiap harinya dengan harga minyak yang naik dan dia menjual sekarang di bawah harga pasar, untungnya $6 miliar per hari. Cost of war kira-kira berapa? $1 billion. Jadi Rusia profit setiap hari berapa? $5 billion. Indonesia ini harus pintar. Perang juga? Oh bukan. Tapi Rusia kan tawarin ke kita, mau nggak? India udah ngambil nih minyak kita nih, harganya 30% lebih murah dari harga pasar internasional. Kalau buat teman-teman CEO Mastermind ambil nggak? Ambil nggak? Pak Jokowi mikirnya sama, ambil. Ada yang nggak setuju karena takut, wah nanti gimana di embargo sama Amerika? Ya biarin aja lah. Kalau kita di embargo, paling kita nggak bisa makan McDonald's kan? Makan Baba Raffi lah. Dan kadang-kadang apa yang kita lihat itu sangat berbeda dari perspektif mungkin geopolitik, mungkin dari segi makroekonomik. Tapi ini memang tantangannya karena Barat ini kan ya mau bagaimanapun juga mereka kontrol teknologi payment. Setiap pengiriman US dollar harus lewat New York. Kenapa kita takut nggak ngambil minyak Rusia? Karena kita takut SWIFT-nya dimatiin. SWIFT dimatiin kita nggak ngirim US dollar. Kata Rusia nggak usah takut, bayarnya pakai rubel aja, convert rupiah ke rubel gitu. Nah, ini yang teman-teman di sektor keuangan lagi gitu. Lalu, berapa harga BBM jenis Pertalite jika jadi naik? Beberapa pengamat ekonomi memprediksi harga Pertalite akan menjadi Rp10.000 per liter, sedangkan harga Pertamax bisa jadi akan sama dengan harga keekonomian, yakni Rp15.000 per liter. Kita tunggu saja, apakah Presiden Jokowi jadi mengumumkan kenaikan harga BBM pekan ini atau tidak? Kita tunggu juga, apakah pemerintah jadi membeli minyak langsung ke Rusia agar bisa mengendalikan harga BBM di tanah air. Menurut Ketua DPR Puan Maharani, sampai hari ini, Minggu 21 Agustus kemarin, usulan kenaikan harga BBM belum diajukan ke DPR. Dalam pidato nota keuangan RAPBN 2023 di DPR 16 Agustus lalu, Presiden Jokowi memang telah menyebutkan angka subsidi untuk energi, yakni turun menjadi Rp336,7 triliun dari sebelumnya tahun ini di angka Rp502,4 triliun. Jika harga BBM jadi dinaikkan, maka bisa dipastikan harga-harga kebutuhan masyarakat akan naik. Kita tunggu, apa langkah yang akan diambil pemerintah untuk mengantisipasi hal ini. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Michael Owen yang menyapa fans di Jakarta. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH.
Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kembali lagi di Top News Sobat Milenial bersama saya, Laraswati Putri. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur pada Senin pagi didampingi Ibu Iriana Joko Widodo. Dalam kunjungannya, Jokowi meluncurkan lumbung pangan berbasis mangga, serta taksi alat dan mesin pertanian. Berkunjung ke Kecamatan Panceng, Gresik, Jawa Timur, Jokowi meluncurkan Food Estate berbasis mangga dan taksi alat instan dengan total hampir 1.000 hektar yang terbagi menjadi 4 kecamatan. Jokowi juga berharap setelah penanaman buah mangga yang dilakukan hari ini dapat berbuah pada 3 tahun mendatang, sehingga dapat dilakukan kegiatan ekspor ke berbagai negara dan mampu memenuhi kebutuhan di negara sendiri. Setelah itu, Presiden juga mengunjungi Pasar Larangan untuk menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para penerima manfaat program Keluarga Harapan dan para pedagang. Jokowi juga menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Sebanyak 3.000 sertifikat bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten dan Kota Malang, serta Kabupaten Gresik. Bagi fans Liverpool di Indonesia tentu tengah berbahagia. Pasalnya, salah satu legenda Liverpool, Michael Owen, baru saja menggelar jumpa fans di Jakarta pada Minggu 21 Agustus kemarin. Tidak hanya fans Liverpool, penggemar Manchester United atau MU juga antusias datang demi bertemu dengan Owen. Owen didatangkan video untuk menggairahkan atmosfer Premier League yang sudah berjalan 3 pekan di musim 2022 hingga 2023. Tak hanya itu, momen ini juga bertujuan mendongkrak semangat pesepak bola muda untuk menggapai cita-citanya. Owen begitu terkesan karena komunitas pecinta Premier League terbilang sangat besar di Indonesia. Dalam sesi jumpa fans, Owen menyempatkan diri melayani fans untuk memberikan tanda tangan dan foto bersama. Salah satu fans setia MU, yakni Mario Delano, mengaku pertemuan itu sangat berharga bagi dirinya. Rencananya, Owen hanya singgah selama 4 hari hingga 24 Agustus mendatang. Kendati demikian, agendanya di tanah air terbilang cukup padat. Aktivitasnya seperti jumpa fans pada hari ini, serta aktivitasnya seperti jumpa fans pada kemarin, serta menjadi pandit saat big match Manchester United versus Liverpool pada Selasa 23 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Owen juga melakoni wawancara eksklusif bersama sejumlah media partner video, termasuk IDN Times. Banyak pengalaman menarik yang diceritakan Owen kepada IDN Times. So, bagi sobat milenial penggemar Liverpool dan MU, jangan lupa tonton videonya hanya di YouTube channel IDN Times. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, sobat milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Laraswati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.